Bentrokan antar warga pecah di Desa Inbate, Kecamatan Bikomi Nilulat, Kabupaten Timur Tengah Utara NTT, Senin siang. Ketegangan bermula dari perselisihan antar warga di perbatasan Desa Inbate akibat pergeseran patok batas negara, lalu memuncak hingga terjadi aksi saling serang dengan batu. Salah satu warga sipil menjadi korban dalam insiden ini. Bau kanannya tertembus peluru diduga dari aparat keamanan Timor Leste yang ada di lokasi bentrokan. Korban langsung dilarikan ke fasilitas kesehatan terdekat sebelum akhirnya dirujuk ke RSUD Keva Menanu. Memang benar ada insiden penembakan, tetapi arahnya sampai sekarang kami terima tidak ada korban jiwa sama sekali. Memang ada salah satu warga yang terkena, tetapi menderita luka minor. Nah, ini sedang kita laksanakan investigasi lebih lanjut. Terus kemudian kita juga berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terkait. Kita harapannya bahwa ini suasana tenang, terus kemudian kita juga berusaha semaksimal mungkin agar masalah ini nggak berkembang lebih lanjut. Aparat TNI dan Polri langsung memperketat penjagaan di lokasi kejadian agar tidak terjadi kejadian serupa yang membahayakan warga sipil. Dari Timur Tengah Utara, NTT, Sefnat Besi, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, fasilitas umum di kawasan Gelora Bung Karno dan sekitarnya rusak karena menjadi sasaran kerusakan pasca aksi demo kemarin. Nah, berikut laporan Anissa Rizkia dan juru kamera Iriansyah. Sejumlah fasilitas umum di kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat terpantau mengalami kerusakan dan menjadi sasaran vandalisme pasca aksi demonstrasi yang terjadi di depan gedung DPR MPR. Dan kalau dilihat di layar kaca Anda, pemirsa, di belakang saya ini adalah halte di sekitaran kawasan GBK Jakarta. Terpantau lampu mengalami kerusakan dan kemudian ada tempat sampah yang sudah tidak bisa digunakan lagi. Ini merupakan dampak dari masa aksi yang sempat mengalami kericuhan begitu, dan massa pun membubarkan diri. Oleh petugas kepolisian dilakukan aksi pukul mundur begitu. Dan hingga saat ini memang petugas dari GBK melakukan penyisiran titik-titik mana saja yang mengalami kerusakan serta melakukan pembersihan di sekitaran kawasan GBK. Tidak hanya halte dan juga tempat sampah, melainkan pintu utama di pintu masuk titiknya tepatnya adalah di pintu 10 begitu. Ini juga mengalami sasaran vandalisme. Saya akan langsung berbincang dengan salah satu petugas pembersih yang ada di sini. Selamat pagi Pak Agung. Pagi Mbak. Bisa dijelaskan Pak, titik-titik mana saja nih yang mengalami sasaran vandalisme dan mengalami kerusakan? Paling tembok Mbak, sama partisi ini nama-nama sama tempat sampah aja. Sejak jam berapa tadi Bapak melakukan pembersihan? Dari jam 6 Mbak. Ya, dari jam 6 kita sudah membersihkan di sini. Targetnya untuk pembersihan ini akan dilakukan sampai kapan? Melihat ada beberapa titik yang jumlahnya juga cukup banyak. Ya paling hari ini Mbak, paling siang kalau nggak sore sudah kelar ini. Untuk saat ini apakah ada arahan khusus begitu Pak kepada para mungkin masyarakat yang ingin ke GBK atau sudah dibuka kembali normal? Sudah dibuka Mbak, normal. Terima kasih Pak Agung atas waktunya. Itu tadi pemirsa perbincangan saya bersama petugas pembersih yang ada di GBK. Memang hari ini masih dilakukan pembersihan, namun secara keseluruhan dari arus lalu lintas di Gerbang Pemuda dan juga di kawasan GBK sudah kembali normal. Dari Jakarta, Anissa Rizkia, Iriansyah, iNews melaporkan untuk Anda. Ya, pemirsa, nekat beraksi di tengah masa aksi yang tengah terlibat kericuhan dengan petugas. Dua pencopet babak belur dihajar massa di Jalan Pejompongan Raya, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Satu dari dua terduga copet ini tak mampu berkutik saat dicengkram massa aksi di Jalan Pejompongan Raya, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Kerumunan massa yang cukup padat membuat terduga pelaku tak mampu menghindar. Tanpa dikomando, massa langsung menghajar terduga pelaku dengan membabi buta sambil menyanyikan lagu selamat ulang tahun.
Beruntung, terduga pelaku berhasil menyelamatkan diri masuk ke dalam halaman sebuah gedung. Aksi pencopetan terjadi saat masa aksi tengah terlibat kericuan dengan petugas di kolong flyover Slipi. Satu pelaku berhasil ditangkap dengan bukti sebuah ponsel curian di tangan. Apaan? Maling apa bang? Maling HP. Itu dia malingnya lagi ngapain bang? Nah, itu yang diambil milik pengunjuk rasa apa gimana? Nah, lagi apa bang diambil ya? Yang ricu tadi. Ya, berapa orang pelakunya? Kini, satu rekan pelaku yang kabur menyelamatkan diri diamankan ke dalam pos polisi. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Kita beralih ke kasus kematian diplomat muda Kemenlu Arya Daru Pangayunan yang memasuki babak baru pemirsa. Secara resmi, keluarga Arya Daru akhirnya buka suara dan menyangkal seluruh kesimpulan dari polisi yang menyebut Arya Daru tewas bunuh diri. Kasus kematian diplomat Kemenlu Arya Daru Pangayunan memasuki babak baru. Setelah lama diam, usai polisi menyatakan Arya Daru tewas bunuh diri, keluarga akhirnya buka suara. Dengan didampingi dua kuasa hukumnya, ayah Arya Daru meyakini anaknya tewas dengan penuh kejanggalan. Sebagai anak tunggal, Arya dikenal sebagai sosok yang menyenangkan. Keluarga pun merasa kehilangan yang mendalam usai Arya ditemukan tewas di kamar kosnya dengan kondisi yang mengenaskan. Itu merupakan suatu pukulan yang sangat berat bagi keluarga kami. Banyak hal yang membuat itu kami menjadi kemudian shock, terpuruk, dan tidak berdaya. Kami hanya berdua dengan istri saya, dan Daru adalah anak tunggal kami. Anak tunggal yang kami tunggu-tunggu setelah 3 kali gagal, miscarriage, keguguran. Kemudian banyak yang bertanya-tanya, mengapa tidak ada kemudian suatu statement dari keluarga? Karena semua ada pada keadaan shock. Ditambah lagi, istri saya, hal yang privasi sebetulnya, tetapi kami harus sampaikan. Mengapa saya tidak muncul segera untuk kemudian menyampaikan itu? Adalah juga masalah kesehatan. Jadi ibunya dari Titi Sularti tahun lalu didiagnosis terkena kanker kolon yang harus kemudian dilakukan operasi untuk mengambil jaringan yang merusak itu. Sementara itu, kuasa hukum keluarga Nikolai Aprilindo meminta kasus kematian Arya Daru dilanjutkan oleh Mabes Polri. Keluarga juga akan memberikan petunjuk-petunjuk baru, termasuk pemberian amplop coklat dengan simbol tak biasa oleh orang tak dikenal ke pihak keluarga. Adalah ketika proses pemakaman almarhum, ada seseorang membawa amplop coklat. Di dalam amplop coklat itu berisi simbol-simbol dari gabus putih, yaitu simbol bintang, simbol hati, dan simbol bunga Kamboja. Itu sudah diserahkan oleh pihak keluarga kepada pihak-pihak yang melakukan penyelidikan. Kami minta diperdalam apa makna dari simbol-simbol itu. Pesan apa yang terkandung dari simbol-simbol itu. Dan yang paling membuat pihak keluarga bertanya-tanya adalah cara kematian almarhum. Kasus kematian Arya Daru Pangayunan menyita perhatian publik sejak awal Juni lalu. Arya Daru ditemukan tewas dengan kondisi tak wajar di kamar kosnya di kawasan Menteng, Jakarta. Meski polisi menyimpulkan kematian Arya tidak melibatkan pihak lain, namun masyarakat masih belum sepenuhnya percaya. Tim Liputan iNews melaporkan.
Sementara itu, pemirsa, Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Truno Yudo, memastikan pihaknya melalui Polda Metro Jaya akan menelusuri temuan baru dari keluarga Arya Daru. Di sisi lain, pihak TNI mengaku siap jika diminta untuk membantu mengusut kematian Arya Daru, namun hingga kini pihak TNI belum menerima permintaan tersebut, secara resmi maupun lisan. Apa-apa yang menjadi petunjuk, ini tentu menjadi suatu landasan apakah ini memang merupakan temuan baru, ya, apakah perkembangan baru, ataukah sifatnya secara komprehensif bisa menjadi bagian daripada kelengkapan proses. Ada menerima informasi itu ya, baik secara resmi maupun lisan tentang permintaan bantuan itu ya, tentunya kalau memang diminta bantuan ya kita siap, tapi nanti tergantung lagi apa kemampuan TNI yang bisa diperbantukan untuk itu ya. Tapi kan harus selama ini kan sudah pendidikan kepolisian saya rasa sudah cukup lah ya. Tapi nanti kita lihat karena saat ini TNI belum menerima permintaan itu ya. Tapi kalau misalnya pada akhirnya Pak Prabowo menginstruksikan, apakah akan ada kerjasama nantinya dengan Polri? Kalau tentara itu kan sifatnya melaksanakan perintah, sumpahnya kan gitu. Nah, kan sumpah prajurit yang ketiga itu tidak memasang perintah atau putusan. Nah, gitu. Jadi kita kerjakan.